Ya, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari yang saya sangat kasihi di dalam kebaktian ini. Hari Minggu ini adalah 26 hari bulan November. Dan kita juga mau mengucapkan selamat pagi dan kita bertemu kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari yang kita kasihi di dalam Facebook. Amin. So, puji Tuhan. Tanpa lengah-lengah lagi, karena nanti kita ada aktiviti lagi ya. Oke, saya Pastor Miller Likup. Hari ini saya mau sambung khotbah saya yang kita mulakan pada 29 bulan Oktober. 29 bulan Oktober. So, tajuknya mulai daripada beberapa minggu yang lalu adalah perjanjian-perjanjian di dalam kitab suci. So kita telah mendengar 1, 2, 3, 4 perjanjian sudah, 4 sesi. Dan pada pagi ini kita akan mendengar sesi yang kelima ya. Yang tajuknya pagi ini adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ada yang bernama Abraham? Yes, okay. Ya, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Bukan Abraham, siapa tadi? Sudah itu minggu lalu kan? So kadang-kadang pikiran saya betul tetapi mulut saya salah. Tolong betulkan saya. Oke. So perjanjian tu Allah dengan Musa. Dengan Musa Allah membaharui perjanjian Allah yang dilakukan dia pada Abraham sebelum Musa. Dan melalui Musa juga Allah menggenapi perjanjiannya dengan Abraham bahwa keturunan Abraham itu yaitu Israel akan menduduk tanah janji yang dipanggil Kanan. Dan sekarang sudah digenapi itu. Dan makin banyak ramai mereka kembali ke Kanan yang sebelumnya dipanggil Kanan. Tanah yang diberi Allah kepada turunan Abraham, orang Yahudi. Tanah itu sekarang dipanggil Israel. Ya. Kalau kita membaca, sudah saya kongsikan pada minggu lalu di dalam Kejadian pasal 15, tulis saja ayat 18 sehingga 19. Tanah Kanan itu yang dijanji Allah kepada turunan Abraham itu, yaitu umat Israel, adalah lebih besar daripada tanah yang dimiliki Israel sekarang. Dan ya pasti akan dipulih. Ya pasti akan besar seperti yang dijanji Allah. Allah sudah mengatakannya, tidak ada seorang boleh menghentinya. Oke? So, kebenaran yang penting tentang perjanjian, dua perjanjian itu, perjanjian Allah dengan Abraham dan perjanjian Allah dengan Musa adalah ada bezanya. Perjanjian Allah dengan Abraham ataupun Abraham, Allah telah tukar namanya, adalah perjanjian tanpa syarat. Without condition. Allah yang berjanji. Apa yang dia janji? Aku akan memberi tanah janji, tanah Kanan kepadamu Abraham dan turunanmu. Tidak ada syarat. Saya mau membaca, oke? Supaya kita juga belajar Alkitab pagi ini. Kejadian pasal 15, tulis saja yang mengambil nota ayat 7 sehingga 18. Saya tidak akan membaca semuanya. Oke. Kejadian, the book of Genesis, pasal 15 ayat 7 saya membaca. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Abraham, sebelum nama dia diubah kepada Abraham. Akulah Tuhan yang sudah memimpin engkau keluar dari Ur di negeri Babilonia untuk memberikan tanah ini kepadamu supaya menjadi milikmu. Dan kemudian Tuhan Allah suruh Abraham menyediakan
ambillah seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan, semuanya yang 3 tahun umurnya, dan juga burung-burung. Dan Allah menyuruh Abraham membelah dengan pisau, membelah semua binatang itu kecuali burung-burung, dibelah 2 dan diletak atas tanah dekat Abraham. Dan kemudian kita meloncat, saya membaca ayat 12. Ketika matahari mulai terbenam, Abram tidur lena, lalu perasaan takut dan ngeri meliputi dia. Hadirat Tuhan datang. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri lain. Mereka akan menjadi hamba di sana. Di mana? Mesir. Apakah turunan Abraham itu dipanggil? Israel. Amen. Ingat di dalam buku Keluaran itu ya. Di Mesir mereka menjadi hamba. Jadi Tuhan sebelumnya berlaku, Tuhan sudah memberitahu Abraham apa yang akan berlaku pada masa depan. Oke, kita baca lagi. Mereka yaitu turunan Abraham. Mereka akan menjadi hamba di sana dan akan ditindas selama 400 tahun. Tetapi aku, kata Tuhan, akan menghukum bangsa yang memperhamba keturunanmu itu. Apabila keturunanmu itu meninggalkan negeri itu, mereka akan membawa banyak harta benda. Engkau sendiri akan lanjut usia Abraham. Engkau akan meninggal dan dengan tenang lalu dikebumikan. Ayat 16. Selepas 4 generasi, keturunanmu akan kembali ke sini. Kemana? Ini Tuhan bercakap dengan Abraham di mana? Di negeri Kanaan. Ke sini. Itu adalah tanah janji. Kanaan. Yang sekarang dipanggil Israel. Oke. Karena aku, kata Tuhan, tidak akan mengusir orang Amori sebelum mereka menjadi terlalu jahat sehingga harus dihukum. Jadi ada sebab kenapa Allah mengata selepas 400 tahun baru aku akan menempati janjiku dengan engkau Abraham. Baru aku akan membawa umatmu, yaitu keturunanmu orang Israel itu, daripada Mesir, daripada perhambaan Mesir, kembali ke tempat ini, ke Kanaan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di sini orang Amori. Siapa orang Amori? Orang Amori adalah penduduk-penduduk Kanaan pada waktu itu. Ada 10 bangsa di penduduk Kanaan pada waktu itu. Ayat 19. Ya, sudah saya baca minggu lalu. Karena orang Amori yang berdosa, yaitu orang yang penduduk-penduduk Kanaan yang berdosa. Dosa mereka belum mendidih keluar. Belum sampai maksima. Belum ke muncak. Itu sebab Tuhan mengatakan, aku belum membiarkan kamu masuk tanah janji. Tetapi setelah 400 tahun, baru aku akan masuk kamu ke sana. Right? Jadi kita melihat, Tuhan mengata, ini adalah tanah Kanaan. Orang Kanaan ada di sana. Orang Amori dan 10 bangsa. Tetapi Allah mengata, aku akan memberi tanah itu kepada engkau. Kenapa? Sebab mereka ini berdosa. Dan terus berdosa. Terus melakukan kejahatan, keganasan. Saudara tidak dapat diselamat lagi. Bagaimana saya tahu? Kamu baca terusnya. Kita kembali kepada zaman sebelum banjir besar datang. Zaman Nuh. Apa yang berlaku zaman Nuh? Allah membinasakan, menghancur, hapus semua dunia ini. Seluruh manusia di dunia ini. Kecuali Nuh dan keluarganya. Kenapa? Karena mereka penuh kejahatan dan keganasan. Saya sudah kongsi. Firman Tuhan itu yang mengatakan dalam bahasa Ibrani, Hamas. Tuhan menghapuskan. Dan ada orang mengatakan kepada saya, kenapa Allah kamu sungguh jahat? Allah kita
sekarang perjanjian baru tidak seperti perjanjian lama. Tapi saya mengatakan Allah perjanjian lama itu adalah sama Allahnya di dalam perjanjian baru. Adalah karena kasih Tuhan sangat besar untuk kamu dan saya manusia. Itu sebab dia membinasakan dunia purbakala itu dengan air bah yang besar. Ingat tidak apa yang berlaku? Manusia yang jahat itu, mereka bukan 100% manusia lagi. Di zaman Nuh yang dihapus Allah itu. Mereka 50% roh-roh jahat dan 50% manusia. Allah tidak mencipta manusia setengah-setengah begitu. Setengah roh jahat dan setengah manusia. So kita perlu memuji Tuhan, bersyukur untuk menyelamatkan kamu dan saya. Dan sekali lagi firman Tuhan mengatakan akan berlaku. Di mana itu? Di tanah Kanan. Apa yang berlaku? Seperti zaman Nuh juga. Kejahatan. Orang Amori. Orang Kanan. 10 bangsa di sana. Tidak dapat diselamat lagi. Kenapa? Karena bukannya 100% manusia. Itu sebab mereka jahat. Sentiasa pikiran mereka, hati mereka jahat. Karena setengah roh jahat, setengah manusia. Bukan Allah mencipta manusia setengah-setengah begitu. Manusia 100% manusia. Dan saya sudah kongsi, sekarang juga kita mengalami kejahatan, keganasan. So saya sudah kongsi itu. Tidak lama lagi juga Tuhan akan mendatangkan keselamatan kepada mereka yang benar di mata Tuhan. Yang benar, the righteous will be saved. Yang benar, yang kudus. Karena Allah kudus. Amen. Jadi kita melihat di sini Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku akan menunggu supaya kejahatan mereka memuncak. Baru aku membawa selepas 400 tahun itu orang Israel kembali kepada tanah Kanan itu. Sekarang dipanggil Israel. Nah, setelah matahari terbenam dan hari sudah gelap, tiba-tiba sebuah dapur arang yang berasap dan obor yang menyala, lalu di antara belahan-belahan binatang yang dipotong dengan pisau itu tadi. Nah, ini adalah hadirat Tuhan. Ini adalah dari surga. Ini dari Allah. Hadiratnya. Pada masa itu juga Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Tuhan berfirman, aku berjanji akan memberikan seluruh tanah ini. Berapa? Bukan setengah, bukan 3 suku. Seluruh tanah Kenan itu. Tapi sekarang adakah seluruh tanah Kenan itu? Boleh melihat peta, the map. Janji Allah kepada Abraham pasti akan berlaku. So saya memberitakan Injil. Amen. Ini sejarah. Oke. Ya, mulai dari sempadan negeri Mesir hingga sungai Efrat, to the river Euphrates. Besar itu. Dan kemudian kita membaca 10 penduduk ataupun bangsa-bangsa yang sedang berada di tanah Kanan. Semasa alam berjanji ini kepada Abraham. Siapa mereka? Orang Keni, orang Kenas, orang Kedmon, Hit, Firis, Rafaim, orang Amori, Kenan, Gegasi, dan Yubusi. Amen. Jadi ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham tanpa syarat. Tanpa syarat. Bukan karena orang Israel itu ramai banyaknya, besar. Bukan karena orang Israel itu sungguh pandai, bijak, kaya daripada orang lain. Tidak. Dari mana datang orang Israel itu? Siapa namanya tadi? Abraham. Saya mau tanya, dari manakah Abraham dipanggil Allah keluar? Dari mana? Ur of the Chaldeans. Ur Kasdim, berarti Ur di daerah Babilonia. Dan saya melihat peta. Sekarang daerah Babilonia itu dipanggil Irak. Wah, padahal Abraham orang Irak. Bukan orang Iban. Orang Irak. Tetapi
Allah suruh dia keluar dari negerimu, keluar daripada keluargamu, keluar dari ibu bapakmu. Dan mari, aku akan membawa kamu kepada tanah yang ku tunjuk dan mau memberi kepada kamu. Abraham percaya saja. Itu sebab semua orang yang percaya sekarang memiliki iman. Bukan iman. Iman Abraham. Amen. Sekarang kita selamat oleh iman. You and I are saved because we believe. Believe turunan Abraham. Siapa turunan Abraham? The seed of Abraham. Benih Abraham. Satu benih. Satu orang itu. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. I'm proud of my Jesus. I will praise and exalt and proclaim the name of Jesus. Salvation come from him. Amen. Haleluya. Itu saya bahasa Inggris. Tidak mengapa. Oke, tetapi perjanjian Allah dengan Musa, Allah membaharui. He renewed his covenant with Moses. Whose covenant? With Abraham lah. Dia membaharui perjanjiannya yang dilakukan dengan Abraham dulu. Sekarang dibaharui dia. Dia barukan. Dibaharui dia dengan Musa. Yes, dan tetapi perjanjian Allah dengan Musa adalah perjanjian dengan syarat. There are conditions. Apa dia dalam bentuk apa dia memberi perjanjian dengan Musa itu? Dalam bentuk hukum Taurat, the law, and sometimes calls the law of Moses. Ya, jadi Allah memberi perjanjiannya dengan Abraham dengan syarat, yaitu hukum Taurat untuk memerintah dan membentuk kehidupan orang Israel yang hamba itu di tanah Kanaan supaya mereka hidup seperti kehendak Allah. Indah di mata Allah dan di mata dunia di tanah Kanaan itu. Jadi Allah menggenapi perjanjian dia dengan Abraham melalui Musa. Dan bahwa turunan-turunan Abraham itu, yaitu orang Israel, akan menduduki. Dan sekarang sudah menduduki tanah Kanaan itu. Yang sekarang dipanggil Israel. Amen. Yes? So, apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku? Adalah turunan Abraham itu. Oke? Turunan Abraham itu makin bertambah ramai dan di Mesir, dan kemudian di Mesir mereka menjadi hamba-hamba. Dan dalam penderitaan mereka berseru minta tolong entah kepada siapa. Tetapi firman Tuhan mengatakan Allah mendengar seruan mereka. Kenapa? Karena Allah ingat dengan janjinya. Allah tidak pernah lupa. Oke, mari kita membaca itu di dalam Keluaran ya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Tulis saja. Oke. Bertahun-tahun kemudian Raja Mesir mangkat. Meninggal dunia ya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena diperhamba dan mereka berseru minta tolong. Seruan mereka sampai kepada Allah. Allah mendengar seruan orang Israel. Ini turunan Abraham. Lalu dia ingat apa? Akan perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham, Ishak, Yakub. Siapa Ishak ini? Anak Abraham. Siapa Yakub ini? Anak Ishak. Dan kemudian Yakub ini Allah ubahkan namanya daripada Yakub kepada Israel. Dan Israel mempunyai 12 anak lelaki. Dan anak lelaki itulah yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Sekarang
yang menetap di Israel. Haleluya. Ini sejarah. Sejarah dari Allah. Tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan apa yang berlaku bila mereka menjadi hamba di Mesir, Allah mengutus Musa untuk menjadi pemimpin, untuk membebas mereka, menjadi nabi mereka, dan memberi dia kuasa. Dan Musa pun mengeluarkan mereka yang menjadi hamba Mesir itu, orang Israel keluar dari Mesir. Dan Musa membawa mereka keluar. Kemudian mereka mulai bergerak menuju tanah yang dijanji Allah kepada Ibrahim. Ini adalah turunan Ibrahim, orang Israel itu. Dan kemudian di padang gurun mereka sampai di mana? Ke gunung Metang. Bukan Metang. Ke gunung Sinai. Bukan. Ke gunung Sinai. Betul? Di gunung Sinai itu, di gurun Sinai itu, Allah memanggil Musa, Musa, mari angkat naik gunung Sinai, aku akan bertemu dengan kau. Dan di atas gunung Sinai itu Musa menerima janji Allah kepada Israel. Amen. Dan Allah berjanji kepada Israel. Dan satu daripada janji Allah itu, yaitu Allah menjadikan umat-umat Israel satu kerajaan imam. A nation of priests. Ya? Oke. Adalah berjanji dan mengambil umat Israel itu menjadi milikku sendiri, kata Allah. Mari kita membaca di mana itu. Oke. Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 8. Oke, tulis. Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 8. Ini orang Israel mengelilingi gunung Sinai, tetapi Musa di atas gunung Sinai dengan Allah. Sekarang, kata Tuhan, jika engkau, yang mengatakan kepada kepada Musa, dan orang Israel, kepada Musa dan orang Israel, jika engkau taat kepadaku, setia kepada perjanjianku, kamu akan menjadi umatku sendiri, kata Allah. Kepada siapa dia mengatakan? Umat Israel. Betul? Kepada Musa, umat Israel. Seluruh bumi ini kepunyaanku. Siapa kepunyaannya? Bumi? Ini Allah yang mengatakan. Seluruh bumi ini kepunyaanku, kata Allah. Hei, Malaysia kepunyaan Allah. Sarawak kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan Iban, bukan kepunyaan siapa. Allah yang mencipta manusia dan bangsa-bangsa, dia telah menetapkan, firman-Nya mengatakan, kamu dan saya, berbagai bangsa, di merata bumi ini. Di tempat yang sudah ditetapkan Allah, ada sempadannya. So, kalau bumi ini kepunyaan Allah, so, manusia kepunyaan siapa? Juga Allah. So, bangsa-bangsa kepunyaan siapa? So, kalau Allah memilih umat Israel menjadi umat dia, salahkah? Kalau Allah memilih saya orang Iban menjadi umat dia, salahkah? Tetapi dia tidak pilih saya. Amen? Dia pilih siapa? Dari banyak bangsa, dia pilih ini. Firman Tuhan mengatakan, oke? Seluruh bumi ini kepunyaanku, tetapi kamu, yaitu orang Israel, akan menjadi umat pilihanku. Tiada siapa boleh mengatakan nonsen ataupun meniadakan mereka. Umat Allah. Tahu saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur, ya, Allah mengatakan, umat Israel Allah adalah biji mataku. Apa artinya? Israel is the apple of my eyes. Apa artinya? Bukan.
Israel adalah yang kucinta, umat kucinta, my beloved people. Amin. Sekarang di dalam Yesus, kamu dan saya adalah biji mata Tuhan yang kucinta, kata Allah. That's why Dia memberikan anak yang dikasihinya untuk mengampuni dosa kamu dan saya. Mati di atas salib karena besar kasih Allah. Kalau kita cucuk biji mata seorang itu, bagaimana? Kalau kita cucuk biji mata Allah, bagaimana? Para nih, cucuk ya? Belum dia sentuh, kita sudah habis. Toeng. So, ini satu message di sana ya. Oke. So, kamu akan menjadi umat yang ditabis untuk diriku sendiri, kata Allah. Dan kamu akan mengabdikan diri kepadaku sebagai imam. Kamu adalah kerajaan imam. Semua orang Israel itu adalah milikku sendiri. Itu bangsa Israel. Saudara, tahukah saudara, apa yang dijanji Allah kepada orang Israel itu tidak berlaku kepada orang Israel. Adakah orang Israel semuanya imam? Tidak, hanya Lewai. Itu janji Allah kepada mereka. Janji Allah tidak berubah. Sampai sekarang semua orang Kristen adalah milikku sendiri, kata Allah. Kita harus tahu. Dan semua orang Kristen juga adalah raja-raja, adalah imam-imam dari turunan raja. Amin. So saya melihat banyak imam-imam ini, imam muda, imam muda-mudi, imam orang dewasa, orang tua juga. Semua imam, imam lelaki, imam perempuan. Ini janji Allah tidak berubah. Irrevocable. Amen. So, di mana firman itu? Oke, kita mau membaca di dalam buku 1 Petrus. Buku 1 Petrus ya. Pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah, siapa kamulah? Siapa kamu? Kita, gerejanya, semua orang yang percaya pada Yesus. Kamulah bangsa yang terpilih. Dipilih. Tadi kita mendengar siapa dipilih Allah? Umat Israel, turunan Ibrahim. So sekarang di dalam Yesus, semua bangsa, bangsa Israel kah, bangsa bukan Israel kah, bangsa Iban kah, bangsa Melayu kah, bangsa orang putih kah, bangsa Cina, bangsa Melayu, semua yang percaya pada Yesus dipilih Tuhan. Amen. Wah, I'm excited because I'm chosen. Siapakah diriku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu that you love so much. Tung tung cel. Kita dengar musik itu di belakang. Ada seorang kanak-kanak di sana ya. Ya amin, tidak mengapa. Haleluya. Ya, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Berartinya semua di sini juga orang Kristen yang benar adalah imam-imam dari turunan raja. Yesus adalah raja. Haleluya, atas segala raja. Yes. Kepunyaan umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu, siapa kamu? Halo? Woi. How? Ini how man? Kita gereja memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Yesus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Dulu hanya Israel umat Allah. Sekarang di dalam benih Ibrahim ini, Yesus ini, kita telah menjadi umat Allah. Di dalam Yesus, ya. Ya. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi ini, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Now, you have obtained mercy. Amen. So, sungguh menggalakkan bila kita
membaca ini di dalam Roh Kudus, sesuatu mujizat mengatasi mujizat atas mujizat berlaku di dalam hidup kamu dan saya, di dalam jiwa kita, roh kita, hati kita, pikiran kita. Kita makin menjadi seperti Yesus. Halo? So, haleluya. So, jadi Allah mengatakan di dalam perjanjiannya dengan Musa itu, orang Israel akan menjadi kerajaan-kerajaan imam, akan menjadi umat milikku sendiri katanya, yes, dan akan menjadi berkat dan kemuliaan bagi Allah kepada semua bangsa-bangsa. Itu pada umat Israel. Di dalam Musa, di dalam perjanjian Allah dengan Musa. Sekarang kita di dalam Yesus. Sama janjinya untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Memberitakan perbuatan baik, perbuatan yang besar. Amin. So, hukum Taurat, dalam bentuk hukum Taurat Allah memberi janjinya kepada Musa. Dan hukum Taurat itu adalah diterima Musa dari Bukit Sinai. Yaitu apa di dalam hukum Taurat itu? Senang saja. Satu, Allah berjanji kepada orang Israel, aku akan memberkatimu kalau kamu menurut hukum Taurat. Tetapi kalau kamu tidak menurut hukum Taurat, kamu akan dikutuk. Berkat-berkat dan kutuk-kutuk kita boleh membaca di dalam Ulangan pasal 28. The book of Deuteronomy 28. Itu kamu boleh melihat berkat-berkat dan kutuk-kutuk. Jadi perjanjian Allah dengan Musa tidak ada bersyarat. It's conditional. Ada syaratnya. Kalau kamu melakukan ini, kamu diberkat. Kalau kamu tidak, kamu dikutuk. Oke. Mari kita melihat kepada perjanjian baru sekarang, oke? Perjanjian baru, oke, tulis saja. Saya tidak akan mengambil banyak yang boleh kita pelajari dari perjanjian ini. Oke, Lukas pasal 9 ayat 28 sehingga 36, tulis saja ya. Ayat 28 saya membaca. Lukas pasal 9 ayat 28 ya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, 8 hari sudah Yesus mengajar murid-muridnya lah. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Oke. Ketika ia sedang berdoa, siapa sedang berdoa? Yesus. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Haleluya. Saudara, Yesus memiliki 12 murid kan? Berapa murid daripada 12 ini yang dekat pada dia? Berapa orang? 3. Siapa namanya? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini yang dibawa dia naik gunung itu ya, untuk berdoa. Dan 3 murid ini melihat Yesus dalam kemuliaannya. Sebelum dia menjadi manusia, dia menunjuk dirinya dalam kemuliaannya sebelum dia datang ke bumi. Berkilau-kilauan ya. So, saya mau tanya. Oke lagi. Dari tiga orang murid Yesus yang dekat pada dia, berapa orang yang paling dekat? Satu orang yang paling dekat. Namanya Yohanes. Amen. So, di sini 3 orang murid itu melihat Yesus dalam kemuliaannya. See? Berkilau-kilauannya tadi ya. Sedang rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi berkilau-kilauan. Dan salah seorang daripada 3 orang yang di atas gunung itu yang melihat Yesus dalam kemuliaannya. Salah seorang muridnya ini juga melihat lagi sekali
Yesus dalam kemuliaannya di sorga. Di buku Wahyu pasal 1 ayat 14 sampai 18. Siapa? Amen. Yohanes. Dia dibawa Yesus kedua kali di dalam buku Wahyu semasa untuk melihat Yesus, Yesus membawa dia di dalam roh ke surga. Ya, dia di Pulau Patmos. Kenapa dia di Pulau Patmos? Di penjara Pulau Patmos karena dia memberita berita baik. Dia bukan memberita berita jahat, dia bukan membuat kejahatan, dia memberita berita baik. Dan orang dunia ini mempenjarakan dia. Tetapi di dalam penjara, Yesus mengambil roh dia. Di dalam roh, tubuh dia di penjara Pulau Patmos, tetapi roh dia dibawa Roh Kudus ke surga. Dan di surga sana kita membaca Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 18. Dia melihat sekali lagi apa yang dilihat dia di atas gunung itu waktu Yesus berada di bumi ini berdoa di atas gunung Amen. So saya baca sekali lagi, dia melihat Yesus. Dan di tengah-tengah kaki Dian, di tengah-tengah 7 gereja itu pada waktu Wahyu ini ditulis, ada seorang serupa anak manusia. Siapa serupa anak manusia? Yesus Kristus. Nah, itu yang dilihat dia. Waktu dia di dalam roh, dibawa Roh Kudus ke surga lah. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, bagaikan salju, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan dasau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. 7 bintang adalah 7 malaikat-malaikat itu. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Yang terik, yang matahari Ketika aku melihat dia, kata Yohanes di sini, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas aku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati. Yesus mengatakan dia telah mati. Di mana? Di bumi ini, di atas salib. Dan dia kata lagi, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang dilihat 3 orang murid Yesus itu di bukit, bila Yesus berubah menjadi tubuh dia dalam kemuliaannya. Dilihat Yohanes sekali lagi pada Wahyu pasal 1. Ini adalah Yesus sekarang. Kita mau merayakan Christmas, jangan meraya anak kecil itu. Kamu mau mengubah Yesus sekarang dalam kemuliaan sudah dewasa kepada anak kecil lagi. Allah ada waktunya. Tetapi kita manusia sungguh rindu kepada waktu yang lama itu. Kepada yang lama itu. Allah sudah keluar daripada yang lama itu. Itu yang benar, yang betul. Dan dia bergerak. Dia sudah di sini. Kalau kita terus berada di yang lama itu, kamu ketinggalan. Saya harap kamu paham. Kristen harus menjadi matang. Amin. Ini Yesus. Kalau kamu dan saya melihat dia, bila kita akan melihat dia dalam pengangkatan,
Dan tubuh kita juga akan berkilauan pakai itu. Seperti itu. Amen. Oke, tidak mengapa. Kita teruskan ya. Oke. Dan dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia. Dengan Yesus. Siapa yang berbicara dengan Yesus? Musa dengan Ilya. Ilya adalah Elijah. Dan saudara, ini Yesus yang berada di bumi. Di tanah Kenan. Dia berdoa dengan 3 orang muridnya di atas gunung itu. Ini adalah pada Edi. Edi adalah di dalam bahasa Malaysia, Edi adalah tahun Masihi. Edi. Edi adalah ada Anno Domini. Anno Domini bahasa Latin berartinya tahun Tuhan. Itu Edi. Tetapi Musa dan Ilya adalah zaman BC, before Christ. Sebelum Masihi. Musa telah meninggal dunia. Di mana Musa meninggal dunia? Di daerah Moab. Semasa umurnya 120 tahun. Dan firman Tuhan mengatakan 120 tahun mata dia masih tercerah, terang, dan dia masih sehat, kuat. Dan Allah yang mematikan dia. Dan Allah sendiri mengubur dia di daerah Moab. Ya. So 1000 lebih tahun sebelum Yesus datang ke bumi ini. Dan Ilya pula, Elijah, Ilya sudah mati 6.000, kurang lebih 6.000 tahun sebelum Yesus berada di bumi ini. Tetapi sekarang mereka bersama Yesus di gunung di mana Yesus berdoa itu, Pak. Betul? Itu sebab Yesus mengata, aku adalah kehidupan. Semua yang percaya kepada aku telah pindah dari maut kepada terang yang ajaib. Haleluya. Amen. Tidak mati. Tubuh yang baru. Oke, ini yang dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ayat 31. Keduanya yaitu Musa dan Ilya menampakkan diri dalam kemuliaan. Yaitu tubuh yang baru. Yes. Berartinya tempat itu terus bertukar seperti surga di bumi. Saya tahu satu tempat di Sarawak ini. Sudah waktu Pastor Agung Bangau dulu. Di Baklalan. Tempat itu biasanya biasa-biasa. Ada masanya. Tuhan menunjuk kepada mereka di sana. Tempat berubah. Dan kemuliaan Tuhan di sana. Itu adalah revival di Baklalan. Kalau kita mau revival, adalah melalui pribadi dulu. Dan dari pribadi, kita cooperate. Dalam gereja walaupun kita ramai, kita satu. Kamu tidak akan ada revival kalau kamu hanya mengadakan konferensi revival. Mau bersama doa syafaat pada 1 minggu 1 kali. Tetapi hari-hari yang lain kita berpecah belah, tidak ada apa-apa. Tidak ada revival. Saya mengalami revival sendiri pribadi. Itu sudah berlalu, tidak mengapa. Semasa kita di Sokanis dulu, keajaiban berlaku banyak. Saya ingat, ada di antara kita di sini juga ingat. Amin. Haleluya. Oke. Jadi kedua nampak dirinya dalam kemuliaan dan bercakap tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Digenapi Yesus sendiri. Apa arti itu? Kematiannya di atas salib, saudara. Dan kalau kita membaca di dalam NIV, New International Version, dan RSV, Revised Standard Version, perkataan
tentang tujuan kepergian Yesus itu, of his disease, adalah bahasanya yang digunakan Exodus. Exodus is his departure, yaitu keluaran. Jadi kita sekarang ingat Musa ada di sana. Siapa yang membawa hamba-hamba yang keluar daripada Mesir? Musa. Amen. Jadi bawa ke mana? Bawa ke tanah janji yang indah, yang mengalir dengan susu dan madu. So di sini perkataan keluaran diguna tentang kematian Yesus. Berartinya Yesus, mereka bercakap tentang Yesus mati. Yesus keluar dari dunia ini dan balik ke surga. Apa yang dibawa Yesus bila dia keluar dari dunia ini? Berarti bangkit dari mati itu. Keluaran berartinya semua dia mengeluarkan semua yang manusia yang berdosa, yang diperhamakan dosa. Yesus mengeluarkan mereka dan membawa mereka kepada tanah yang janji, yang kekal, yang pembinanya adalah Allah, yaitu surga yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kita akan di sana. Amen. So inilah yang dinyatakan Yesus kepada tiga murid-muridnya itu. Amen. So kita kemudian ayat 34, dan apa yang berlaku? Datanglah awan menaungi mereka. Awan menaungi mereka, ya. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Siapa takut ini? Petrus, Yohanes, dan Yakobus lah. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. This is my beloved son. Hear him, listen to him. So awan meliputi mereka. Mereka tidak nampak sesiapa lagi. Tidak dapat melihat satu sama yang lain. Tetapi mereka mendengar suara di dalam awan itu yang mengatakan, ini adalah anakku yang kukasihi, dengarlah dia. Siapa punya suara itu? Allah Bapa. Allah Bapa mengatakan dan menunjuk Petrus, Yohanes, Yakobus kepada Yesus. Bukan hanya untuk 3 orang itu, menunjuk seluruh dunia. Telah tulis di sini kepada Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Siapa yang bercakap? Suara siapa? Allah. Tetapi siapa yang dilihat mereka kemudian? Mari kita melihat, kita membaca. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri sana. Dari bagi saya itu suara Tuhan. Yesus Kristus yang mengatakan tentang dirinya. Kita mau tahu? Yesus mengatakan tentang dirinya. Yesus adalah juga Allah. Oke, mari kita membaca Lukas pasal 24 dan ayat 44. Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, Yesus setelah dia bangkit keluar dari kubur, dia hidup dalam tubuh yang baru ini, tubuh yang mulia. Dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya di sini. Dan dia mengatakan kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Tentang siapa? Tentang Yesus. About me. Tentang Yesus. Dalam kitab Taurat Musa, berapa buah buku kitab Taurat Musa? 5. Dan kitab-kitab nabi-nabi, semua kitab nabi-nabi itu, dan kitab Mazmur. Berarti Yesus mengatakan kepada mereka, dan Yesus menunjuk kepada mereka Alkitab itu. Kitab suci ini, seluruh Alkitab, perjanjian lama itu. Karena perjanjian baru belum ditulis pada masa itu. Jadi, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. So, semuanya
It's about Jesus. Semuanya adalah tentang Yesus. Walaupun di gunung itu awan meliputi mereka, mereka tidak boleh melihat satu sama yang lain. Mereka mendengar suara. Ini adalah anakku yang kukasihi. Dengarlah dia. Memang itu suara Allah, betul? Tetapi bila awan itu tidak ada lagi, siapa yang mereka lihat? Yesus. Yesus sendiri bercakap tentang dia sendiri sana. Yes. Lukas pasal 24 ayat 44, Yesus mengatakan, semua kitab itu tentang aku. He's the Lord of Lords and the King of Kings. Savior of the world. God in flesh. Amen. Emmanuel. Luar biasa. Oke. Roma pasal 10 ayat 4. Sekejap lagi ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yes? Christ is the fulfillment. Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya pada Yesus. Berartinya dalam bahasa yang lain di sini firman Tuhan mengata Yesus mengenap hukum Taurat Musa. Sudah genap penuh sudah. Dan hukum Taurat Musa adalah based on work. Perbuatan baik kamu. Perbuatan kamu buat baik. Kamu rajin bekerja, kamu diselamat. Itu hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat itu telah digenap oleh Yesus. Dan bila Yesus mengenap hukum Taurat Musa itu, sekarang keselamatan datang dari kepercayaan kamu dan saya pada Yesus. Dan bila kamu dan saya percaya pada Yesus, Allah mengatakan, kamu orang benar. Bukan lagi orang berdosa. Kamu orang kudus. You are righteous. Amen. So, saya tidak mau membaca panjang-panjang lagi. Tulis saja Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 29. Dan Galatia pasal 2 ayat 16. Ya, oke. Saudara yang saya kasih, Yesus sangat mengasihi kita. Israel dan semua manusia yang percaya pada Yesus Kristus adalah turunan-turunan yang diberkat Allah untuk menerima semua janji Allah di dalam kitab suci ini. All of the promise of God. Di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Itu sebab di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 firman Tuhan mengatakan semua janji Allah adalah yes, yes, yes. Bukan no. Ya, ya, ya. Di dalam Yesus. Amen. So wonderful. Percaya saja. Senang? Oke. Saya mau menghabiskan dengan satu soalan. Pada zaman inilah. Zaman yang gelap gulita ini. Ada satu soalan. Oke. Kenapa musuh Israel? Israel adalah turunan Abraham ya. Soalannya, kenapa musuh Israel sampai sekarang terus mau menghapus Israel dari muka bumi ini? Boleh jawab? Salah satu dari jawaban yang penting. Mari kita melihat di dalam Mazmur ya. Di dalam Mazmur pasal 83 ayat 1 sehingga 5. Tulis saja. Ini sebabnya. Kenapa musuh Israel mau menghapus Israel dari muka bumi ini? Kita dengar ini sentiasa sekarang. Ya. Jawabannya. Mazmur 83 ayat 1 sampai 5 ya. Ini adalah nyanyian seorang liwai yang bernama Asaf. Ya. Janganlah senyap ya Allah. Janganlah engkau membisu. Dan janganlah berdiam diri ya Allah. Karena lihatlah musuhmu. Musuh siapa? Musuhmu. Yang mengatakan kepada siapa? Karena lihatlah. Jangan membisu. Jangan mendiam diri ya Allah. Karena lihatlah musuhmu. Musuh sama?
Kita membaca begitu. Pengertian. Musuh Allah. Oke. Membuat huru hara. Dan mereka yang membencimu. Membenci siapa? Allah. Penting kita membaca, harus ada pengertian ini. Roh Kudus mengurapan kita untuk mengerti. Amin. Ya. Musuhmu membuat huru hara. Musuhmu membencimu. Telah mengangkat kepala. Berartinya telah melawanmu Allah. Mereka berunding, mengatur tipu muslihah, menentang umatmu. Sekarang umatmu. Tadi musuhmu Allah, musuh Allah ini. Membenci Allah ini. Dan sekarang lihat, mereka berunding mengatur tipu muslihat, menentang umatmu, umat Allah sekarang. You know why? Kenapa? Karena tidak ada seorang manusia ataupun setan pun sesiapa boleh menentang Allah. Tetapi ini adalah manusia yang menentang Allah, bermusuh dengan Allah. Bolehkah mereka menentang Allah? Jadi siapa yang mereka tuju sekarang untuk menghapus? Umatmu. Yes. Dan berpakat melawan orang yang kau lindung. Mereka berkata, ini musuh Allah ini. Marilah kita hapuskan mereka sebagai suatu bangsa. Siapa suatu bangsa? Kita terdengar. Bangsa yang besar. Janji Allah kepada Abraham kan? Israel. Oke. Supaya nama Israel akan luput dari ingatan. That the name of Israel will be erased from our memory. So, kita tahu sekarang kenapa musuh Israel sampai sekarang mau menghapus Israel dari muka bumi. Karena mereka bermusuhan dengan Allah. Mereka benci dengan Allah. Tidak ada manusia yang dicipta Allah, yang betul dengan Allah, boleh bermusuh dengan Allah. Yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan juga manusia. Tidak ada manusia yang boleh benci dengan Allah. Dan karena mereka manusia benci bermusuh dengan Allah, mereka tahu mereka tidak dapat menentang Allah. So mereka menumpu kebencian mereka kepada umat Allah sekarang, yaitu Israel. Itu jawabannya kan? Jadi tidak heran. Langsung tidak heran. Saya tidak heran. Saya mendengar berita macam ini, saya sedih. Tetapi saya tidak heran. Sebab firman Tuhan sudah memberitahu kamu dan saya. Jadi musuh Israel ini telah dari purbakala. Awal-awal lagi. Mereka coba mau menghapus Israel. Umat Allah. Turunan Abraham. Hapuskan dari muka bumi ini, kata mereka. Dari sejarah kita juga tahu. Amen. Firaun coba mau menghapuskan Israel. Asyur adalah Assyrian. Coba mau memusnahkan Israel. Babilonia juga coba mau menghapuskan Israel. Roma, the Romans, coba menghapuskan Israel. Nazi, Hitler, kumpulan Nazis, coba menghapuskan Israel. Soviet Union, coba mau menghapuskan Israel. Dan seterusnya, semua penganas-penganas di seluruh dunia coba mau menghapuskan Israel. Hapus terus dari muka bumi ini sekarang juga. Tetapi Firaun tidak ada lagi. Asyur tidak ada lagi. Babilonia sudah jatuh. Roma tidak ada lagi. Nazis tidak ada lagi. Semuanya pupus. Soviet Union tidak ada lagi. Dan penganas-penganas akan pupus. Akan jatuh. Bagaimana saya tahu? Firman Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 3 mengatakan. Allah mengatakan kepada Abraham.
Aku akan memberkati bangsa yang memberkati turunanmu. Dan aku akan mengutuk bangsa-bangsa yang mengutuk turunanmu. Siapa turunannya? Israel. So, akhirnya semua yang menentang Allah, menentang umatnya, binasa. Yes? Tetapi Israel masih hidup, akan terus hidup dan hidup. Kenapa? Karena Allah Israel hidup, Juru Selamat Israel hidup, firman Israel hidup, pengharapan Israel hidup, dan semua kita manusia yang percaya pada Yesus Kristus dan mengikuti Allah Israel, Bapa Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus yang diutusnya, dan Yesus mengutuskan Roh Kudusnya, haleluya, akan terus hidup dalam nama atas segala nama Yesus Kristus terang dunia, singa dari Yehuda, pengharapan umat Israel dan gereja. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Wah, I'm so excited. Haleluya. So, kita bertemu lagi minggu depan ya. Ya, minggu depan holiday. Okay. Thank you very much. Datang lagi.